Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Julius Andrianus Lumban Tubing, Gembala dari Pondok Ungu Permai. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan melalui 4M. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi ini sebelum kami mengawali segala aktivitas kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya biarlah firman itu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami, sehingga dapat membentuk kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pagi ini firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema pagi ini yaitu tentang mempercayai Bapa. Dari ayat ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kepada siapa kita harus percaya? Yang pasti kita harus percaya kepada Bapa. Mengapa kita harus percaya kepada Bapa? Karena hanya Dia yang tahu dan bahkan mengerti atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Mengapa kita harus percaya kepadanya? Karena kita ini adalah anaknya. Kita ini adalah anak-anak Bapa. Namanya orang tua pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Begitu juga dengan Tuhan yang kita sembah. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia tahu apa yang sedang kita butuhkan. Bukti bahwa Allah peduli atas setiap masalah yang kita hadapi, yaitu melalui perjalanan Yesus menuju kayu salib. Setiap manusia itu pasti jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan tegaskan bahwa upah dosa ialah maut. Allah tidak mau umatnya itu binasa. Maka dari itu Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Memang berat kalau kita renungkan dalam perjalanan minggu-minggu sengsara ini. Memang berat apa yang Yesus lakukan. Tetapi Ia melakukan itu karena Ia mengasihi kita. Ia sangat menyayangi kita, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Inilah bentuk kasih Bapa terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai anaknya harusnya kita percaya kepada Bapa. Namun dalam perjalanan iman kita, banyak sekali orang mengatakan, ya saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Bapa, tapi hanya di mulut saja. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi tentang air terjun Niagara di Amerika. Pada waktu itu ada seorang pesulap ingin menyeberang air terjun tersebut dengan seutas tali. Dia mengatakan kepada para penonton, Bapak Ibu, apakah saya bisa berjalan melewati air terjun ini? Semua penonton mengatakan, iya saya percaya. Mereka percaya bahwa pesulap itu dapat melakukannya. Akhirnya pesulap itu pun berjalan dalam seutas tali dan bisa menyeberangi air terjun tersebut. Lalu dia tanya lagi, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya ketika saya bisa membawa orang untuk bisa menyeberang ke tempat air terjun tersebut? Semua orang mengatakan, iya kami percaya. Lalu dia ajak itu para penonton, tapi tidak ada satupun yang mau. Semua diam. Di dalam keheningan itu tiba-tiba ada seorang anak
yang mengatakan saya mau ikut. Akhirnya anak itu pun bersama-sama dengan pesulap itu, dia berjalan dan bisa menyeberangi air terjun tersebut. Semua orang kagum dan bertanya, "Kenapa kamu mau melakukan hal tersebut?" Lalu anak itu dengan polosnya mengatakan, "Karena dia adalah Bapa saya. Saya percaya bahwa dia bisa melakukan hal tersebut." Artinya saudara-saudara, melalui apa yang dilakukan anak ini mengajarkan kita, kalau kita percaya itu berarti harus ada tindakan kita. Begitu juga orang Kristen, kalau kita percaya kepada Tuhan, artinya tindakan iman kita apa? Berserah kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini engkau sedang menghadapi masalah. Mungkin pada saat ini engkau sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin pada saat ini engkau sedang bergumul akan pekerjaanmu. Engkau merasa takut dan khawatir. Padahal engkau punya Bapa. Engkau punya Tuhan yang kuasa. Katanya kita percaya, tapi kenapa kita harus takut? Katanya kita percaya, kenapa kita harus putus asa? Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Seakan-akan tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, masih ada Bapa, masih ada Tuhan yang sanggup menjawab segala pergumulan yang kita hadapi. Tugas kita ialah percaya kepadanya. Dengan apa? Dengan berserah kepada Bapa. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak setiap para umat Tuhan untuk tetap teguh percaya kepada Bapa. Apapun yang terjadi, kita harus yakin Tuhan sanggup menjawab segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Selamat memasuki dalam minggu-minggu sengsara ini, dan bahkan kita akan memasuki Jumat Agung. Kiranya kita semakin berserah kepadanya. Tuhan berkati firman-Nya, Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Bapa. Ajar kami semua untuk tetap teguh percaya kepada Engkau. Sekalipun ada begitu banyak masalah yang kami hadapi, sekalipun begitu pun ada banyak tantangan yang kami hadapi, tapi biarlah kami terus percaya bahwa Allah sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu menguatkan kami. Biarlah firman itu tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.